Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film India yang memiliki special effect yang memukau. Film yang disutradarai oleh S.S. Rajamouli yang dirilis tahun 2015 yang lalu mengisahkan tentang ketidaktahuan akan masa lalu dari seorang bayi yang ditemukan oleh wanita yang bernama Sanga dan juga suaminya di sebuah sungai di sebuah desa Mahismati. Saat ditemukan, bayi tersebut hampir saja tenggelam, namun berhasil diselamatkan. Kemudian dia diberi nama Siwa. Siwa yang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan berani, memiliki keinginan untuk mengeksplorasi pegunungan di luar desanya. Ketika Siwa sedang mencari jati dirinya, akhirnya dia menemukan tujuan hidupnya. Di dalam perjalanannya itu, dia bertemu dengan kekasih hatinya dan juga bertemu seorang raja yang akan menjadi musuh besarnya. Film ini memang difokuskan untuk menggambarkan dua sifat, yaitu kebaikan melawan kejahatan yang terkenal sekali di tradisi India. Ketika menonton film perang kerajaan India ini, penonton akan diajak untuk menikmati sebuah pemandangan hebat sekaligus alur cerita yang menghanyutkan, perebutan kekuasaan, dan kisah cinta beserta beberapa tarian masih menjadi salah satu kekuatan film India ini. Namun, terdapat kekasan dan special effect yang memukau yang membuat penonton tak jera menyaksikan hingga akhir film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, silakan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan ceritakan alur cerita film yang diberi judul Bahubali The Beginning. Semoga channel ini bisa menghibur kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan berkomentar. Film dimulai dengan cerita pengejaran ibu suri kerajaan Mahismati yang bernama Sivagami bersama seorang bayi putra mahkota oleh beberapa prajurit kerajaan Mahismati. Sesampainya di hutan, dia berhasil membunuh prajurit yang mengejarnya itu. Kemudian, Sivagami berusaha menyeberangi sungai yang alirannya sangat deras. Saat itu, dia terhanyut oleh derasnya arus sungai itu. Tetapi, dia berhasil bertahan, sembari mengangkat bayi putra mahkota itu agar tetap berada di atas permukaan air. Keesokan harinya, sekelompok warga desa mendapati keberadaan bayi yang sedang menangis di atas telapak tangan seorang wanita yang sudah tenggelam di dalam sungai. Bayi tersebut kemudian berhasil diambil, sedangkan ibu suri Sivagami tiba-tiba langsung hanyut terbawa derasnya air sungai. Oleh ibu angkatnya, bayi tersebut diberikan nama Siwa yang diperankan oleh Surya Narayana Prabasraju. Sedari kecil, ia memiliki sebuah keinginan untuk mendaki gunung yang juga terdapat air terjun besar di sana. Hampir setiap kali ia mencoba untuk merangkak naik melewati air terjun yang licin dan terjal itu, dia selalu gagal. Tetapi, dia tidak pernah menyerah untuk mencobanya. Suatu ketika, dia menemukan sebuah topeng yang terjatuh dari atas air terjun itu, yang semakin membuat rasa penasarannya semakin kuat. Tanpa sengaja, ketika dia meletakkan topeng itu di atas pasir, dia membuat cetakan wajah seorang gadis dari topeng itu. Terdorong untuk mencari tahu identitas gadis itu, Siwa memutuskan untuk memanjat air terjun itu. Dan kali ini, dia telah memiliki tujuan kenapa dia harus memanjat air terjun itu. Dan akhirnya, dia yang tidak pernah menyerah, kali ini berhasil sampai di puncak air terjun itu. Sesampainya di atas, dia melihat seorang gadis yang sedang dikejar oleh beberapa tentara yang ingin menangkapnya.
Dia pun bersembunyi sambil melihat kejadian itu dengan rasa penuh penasaran. Gadis itu ternyata bukan orang sembarangan. Dia dengan dibantu beberapa orang dari kelompoknya berhasil melumpuhkan para tentara itu, dan gadis itu bernama Avantika yang diperankan oleh Tamanah Bhatia. Avantika adalah anggota dari sebuah kelompok separatis yang membenci kerajaan Mahismati. Kelompok tersebut muncul karena keburukan pemerintahan Raja Balaladewa kepada rakyatnya. Kelompok ini juga bermaksud untuk menyelamatkan mantan ratu mereka yang bernama Devasena yang diperankan oleh Anushka Shetty, yang telah dirantai di kerajaan selama 25 tahun terakhir. Singkat cerita, Avantika jatuh cinta dengan Siwa setelah dia tahu bahwa Siwa memanjat air terjun untuknya. Lewat ketulusan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Siwa, akhirnya hati Avantika tersentuh dan luluh. Cinta yang bersemi antara dua sejoli ini juga mengakibatkan sebuah kesepakatan lain. Siva yang sedang jatuh cinta berjanji untuk membantu Avantika membebaskan permaisuri Devasena dari jeratan kerajaan Mahismati. Di kerajaan Mahismati, kala itu sedang ada acara perayaan ulang tahun Raja Balaladewa. Sebuah patung besar dibuat sebagai simbol kekuasaan absolut sang raja. Dalam perayaan itu, Siwa menyelinap masuk ke dalam istana. Dia melihat dalam perayaan itu justru menyebabkan rakyatnya sengsara. Beberapa dari mereka dipukuli meskipun sedang berusaha mengangkat patung besar itu. Ketika patung besar itu hampir saja gagal diangkat dan menimpa para pekerja serta rakyatnya, Siwa dengan kekuatannya berhasil mengendalikan situasi saat itu. Tanpa sengaja, seorang pekerja melihat wajah Siwa yang sangat mirip dengan Raja Bahubali yang telah tiada. Dan orang itu pun meneriakkan nama Bahubali, sehingga membuat seluruh orang yang ada di sana meneriakkan nama Bahubali, raja yang telah tiada namun tetap mereka cintai. Hal itu membuat Raja Balaladewa menjadi marah dan memanggil prajurit untuk menyelidiki hal itu. Saat itu Siwa menyamar menjadi prajurit kerajaan dan dia berhasil membuat keonaran di dalam istana kerajaan itu. Memanfaatkan situasi itu, Siwa berhasil membebaskan Devasena dan melarikan diri bersamanya keluar dari istana itu. Saat itu, mereka dikejar oleh prajurit yang dipimpin oleh seorang budak setia kerajaan Mahismati yang bernama Katapa, yang diperankan oleh Satyaraj, yang dikenal karena kemampuannya yang hebat dan kesetiaannya yang luar biasa. Dalam pengejaran itu, Siwa berhasil diadang oleh prajurit kerajaan yang dipimpin oleh Katapa dan juga oleh Badra yang merupakan pangeran anak Raja Balaladewa. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Saat itu, Katapa yang akan mengambil pedangnya di atas kuda berhasil dicegah oleh Siwa, dan dia berhasil merebut pedang Katapa. Dengan pedang itu dan kesempatan yang ada, Siwa berhasil memenggal Badra, dan saat itu Katapa meletakkan senjatanya karena Katapa menyadari Siwa adalah Mahendra Bahubali, putra dari almarhum Raja Amarendra Bahubali. Seketika itu juga seluruh pasukan dan orang yang menyaksikan adegan pertempuran tersebut menunduk dan memberikan hormat kepada putra raja yang telah hilang. Dan dari pertemuan tersebut, Katapa
menceritakan sejarah panjang mengenai apa yang terjadi di kerajaan Mahesmati. Kilas balik mengungkapkan masa lalu Amarendra Bahubali yang merupakan ayah Mahendra Bahubali. Ibu dari Amarendra Bahubali meninggal saat melahirkannya, sementara ayahnya meninggal jauh hari sebelum itu. Ibu Suri Siwagami mengambil alih menjalankan tugas-tugas kerajaan dengan bantuan Katapa sampai seorang raja yang nantinya akan terpilih antara Amarendra Bahubali dan Balaladewa. Di antara mereka berdua, yang akan menjadi raja adalah orang yang lebih berani, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Amarendra Bahubali dan Balaladewa dibesarkan bersama, dilatih di semua bidang termasuk seni, sains, penyamaran, politik, dan peperangan. Tetapi keduanya memiliki pendekatan berbeda terhadap kedudukan raja. Ketika mereka sudah dewasa, kedua pangeran itu memiliki kemampuan dan kepintaran yang setara, sehingga menyulitkan untuk memutuskan siapa yang akan menduduki tahta, sehingga dibuat tantangan yang lebih sulit untuk mereka. Kebetulan saat itu orang kepercayaan Ibu Suri yang bernama Saketa mencuri rahasia militer kerajaan, dan kedua pangeran itu pun diutus mencari pengkhianat itu. Saat mereka menemukan pengkhianat itu, dia berusaha melompat dari atas bukit. Namun Bahubali mengejarnya. Dia pun melompat dari atas bukit itu. Sebelum melompat, Bahubali melemparkan tali kepada Balaladewa. Disitulah muncul niat Balaladewa untuk membunuh Bahubali dengan melepaskan tali itu. Tetapi usahanya itu gagal karena Katapa dan beberapa prajurit mendatangi tempat itu, sehingga Balaladewa mengurungkan niatnya itu, dan pengkhianat itu pun berhasil ditangkap oleh Bahubali dan akhirnya dibawa dan diinterogasi. Ternyata dia telah membocorkan rahasia militer itu kepada Kalakeya yang dikenal sebagai Raja Barbar dengan kekuatan yang besar. Dan benar saja, tidak lama berselang Kalakeya dan pasukannya menyerang kerajaan Mahesmati. Di kesempatan itulah kedua pangeran itu diberikan kesempatan untuk membuktikan siapa dari mereka yang terbaik. Dan singkat cerita, perang besar pun terjadi. Dalam peperangan itu, kerajaan Mahesmati hampir saja dikalahkan. Tetapi Amarendra Bahubali berhasil mengilhami tentaranya untuk terus melawan dan berjuang. Akhirnya, pasukan Kalakeya berhasil dikalahkan. Bahubali saat itu bertarung dengan Kalakeya. Kalakeya berhasil dikalahkannya. Melihat hal itu, Baladewa yang mengetahui jika Bahubali yang membunuh Kalakeya, maka dialah yang akan menjadi raja. Baladewa segera melemparkan gadanya saat Kalakeya saat itu sudah tak berdaya. Dengan cara yang bisa dibilang curang, dialah yang membunuh Kalakeya, dan berkeyakinan karena hal itu dialah yang akan menjadi raja. Ibu Suri melihat hal itu. Yang mengalahkan Kalakeya adalah Bahubali, tetapi yang membunuhnya adalah Balaladewa. Saat pertempuran itu usai, Ibu Suri Siwagami mengumumkan siapa yang berhak menjadi raja. Dan yang menjadi raja adalah Amarendra Bahubali. Ibu Suri Siwagami mengatakan bahwa untuk menjadi raja tidak hanya soal membunuh berapa musuh, tapi berapa rakyat yang berhasil dia selamatkan. Selama pertempuran, Balaladewa hanya memikirkan cara menaklukkan musuh, tetapi Bahubali saat membunuh musuh,
dia juga berhasil menyelamatkan rakyatnya. Dan Ibu Suri mengatakan bahwa itulah bedanya antara prajurit dan seorang raja. Untuk itulah Bahubali akan diangkat menjadi raja. Dan itulah cerita kilas balik kehidupan Amarendra Bahubali yang diceritakan oleh Katapa kepada Mahendra Bahubali, atau yang saat ini dia dikenal dengan nama Siwa. Saat itu Katapa yang menangis mengungkapkan bahwa Raja Bahubali telah tiada. Dan Siwa pun bertanya bagaimana pejuang dan raja sehebat dia bisa tiada. Dan Katapa menjelaskan bahwa ada seorang pengkhianat yang membunuhnya dari belakang. Dan pengkhianat itu bernama